Di Tebo 1 ini yang sering saya gunakan adalah masalah kekurangan dana, diantaranya termasuk alat drum band. Jadi untuk alat drum band kemarin itu kita bertemu dengan komite, kemudian kita menyamakan persepsi bahwa dari hal tersebut itu akan ditawarkan terhadap wali siswa, terutama siswa-siswa yang mengikuti drum band, agar semuanya juga merasa ndarbeni terhadap alat tersebut, sehingga tidak anak-anak itu memainkannya juga tidak sembarangan. Itu kita mengadakan pertemuan dengan wali, ternyata wali juga siap untuk membantu memberikan perbaikan alat drum. Jadi dari yang Bapak sampaikan itu dilema etikanya adalah ketika sekolah itu meminta sumbangan kepada wali, tetapi ada peraturan bahwa sekolah itu kan aktif. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan murah? Ya, selama ini kita menggunakan metode pendekatan, baik itu pendekatan secara kekeluargaan, pendekatan keagamaan dan budaya di wilayah sini, karena kita tahu bahwa di lingkungan sini adalah masyarakat yang jujur, kemudian gotong royongnya juga tinggi, sehingga kami bisa menggunakan ini dengan pendekatan terhadap masyarakat, yang terutama pada wali-wali siswa. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, untuk mengambil semua pendapat yang benar itu kita tampung, kemudian kita sampaikan kepada forum dalam rapat, baik itu rapat komite maupun secara komite pengurusan komite maupun komite secara keseluruhan. Jadi kita ambil kebijakan tersebut bagaimana menurut dari masing-masing anggota dalam hal tersebut, kemudian kita simpulkan mencari jalan yang terbaik dengan tanpa mengadakan voting pun alhamdulillah bisa berjalan dengan mengambil keputusan yang terbaik. Jadi dari keputusan sekolah untuk meminta sumbangan kepada orang tua wali, ya, hubungannya dengan perbaikan alat drum band itu terlebih dahulu dimusyawarahkan atau dirapatkan dengan komite. Betul ya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Prosedurnya secara keseluruhan yaitu tadi dengan model pendekatan personal maupun kemudian nanti dalam forum itu kita sampaikan apa kekurangan dari kita, kemudian kita mencari jalan keluar yang terbaik yang disampaikan oleh semua wali. Itu mengambil suatu kesimpulan yang paling baik dan bisa dijalankan di sekolah ini. Oh, berarti kita menyampaikan kekurangan akan sekolah, kekurangan sekolah itu apa kepada wali, itu tentunya melalui musyawarah wali. Iya, betul. Hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang ini yang Bapak anggap efektif di dalam memutuskan keputusan dilema etika? Dalam keputusan dilema etika itu yang paling efektif adalah tadi dengan model pendekatan. Jadi pendekatan personal, kemudian kita menyampaikan apa tujuan kita, apa yang ingin diraih dalam hasil tersebut. Itu kemudian dari hasil wawancara akan menyimpulkan suatu hal yang terbaik dan bisa dilaksanakan. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan
dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Dan tantangan yang paling berat adalah bahwa ada konotasi atau pendapat dari semua wali bahwa sekolah ini adalah sekolah gratis, sehingga kami pun untuk mengambil keputusan itu kadang-kadang ragu apa bisa atau kemungkinan mampu untuk wali-wali memberikan sumbangan atau ide-ide gagasan dalam peningkatan kompetensi terhadap anak-anak. Intinya jadi tantangan Bapak adalah ketika mengobati bahwa sekolah itu gratis, ternyata kita kekurangan biaya dalam berkaitan dengan apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan apabila Bapak memiliki jadwal dalam penyelesaian masalah? Saya membuka seruas-luasnya terhadap semua permasalahan yang kita hadapi, baik itu yang terhadap anak-anak maupun terhadap masyarakat, sehingga kami tidak harus menentukan jadwal. Tatkala ada suatu permasalahan, rencana kami atau pendapat kami adalah lebih cepat permasalahan itu diselesaikan, itu lebih baik. Kalau untuk hubungannya dengan permohonan sekolah untuk meminta sumbangan ke komite, apakah juga langsung diselesaikan dengan cepat? Ya, itu programnya harus melalui pertemuan dulu dengan kepengurusan komite, kemudian menjadwalkan waktu kapan kita bisa bertemu bersama terhadap wali, sehingga selanjutnya setelah hari H ditentukan kita mengadakan pertemuan dengan wali. Berarti di dalam pengambilan keputusan ini sebelum musyawarah dengan komite tentu saja dengan Dewan Guru kita. Ya, betul. Setelah Dewan Guru ke komite baru ada jadwal pertemuan dengan wali itu, Mbak. Ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus ini? Ya, terutama terhadap teman sejawat selama ini terus terang kami memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya, karena setiap kali ada permasalahan masukan dari wali selalu disampaikan sehingga kita bisa pecahkan bersama. Yang selanjutnya juga penghargaan yang setinggi-tingginya terhadap kepengurusan komite yang sekarang ini selalu tanggap sekali tatkala ada permasalahan, baik itu yang disampaikan langsung ke komite itu langsung segera juga disampaikan kepada saya, sehingga saya bisa mengambil kapan jadwal untuk pelaksanaan tersebut. Berarti faktornya adalah keterbukaan dengan teman sejawat, yaitu guru-guru dan komite sekolah. Ya, betul. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di etika? Butuh pengoyangan yang luar biasa. Jadi di sini seperti yang saya katakan tadi, bahwa memang dari masyarakat wilayah Tepus ini yang paling menonjol adalah gotong royong. Nah, dari kekuatan gotong royong itulah yang kami bangun, kita sampaikan, kemudian untuk memecahkan permasalahan yang ada di sekolah. Ini masalah penataan anak itu pasti gitu. Yang jelas untuk menangani seperti itu yang sebenarnya baru saja saya alami adalah Mas Nan. Itu memang anaknya yang dari dulu jelasnya dan sebagainya, terus kadang-kadang kalau misalnya kena telinga atau gimana langsung ngamuk. Nah, terus seperti itu kita sudah berusaha sebagai guru di sini, kita juga sudah berusaha bagaimana bujuk merayu, tapi kenyataannya toh memang dia itu mungkin dimanja dari rumah atau bagaimana. Terus saya dengan teman-teman itu salah satunya adalah memanggil orang tuanya. Nah, memanggil orang tuanya untuk penyelesaian itu, soalnya kita sudah berusaha dan sebagainya, soalnya dia berteriak-teriak dan sebagainya, itu baru saja kita alami. Ternyata dia itu terus setelah dipanggilkan orang tuanya, memang dia itu di rumah dimanja. Jadi sebenarnya juga sama aja dengan orang tuanya, tapi lama-lama juga diam dengan sendirinya. Itu yang baru saja saya alami di kelas 6. Jadi keputusannya ibu itu memanggil orang tua setelah
sebelumnya manggil orang tua di sekolah, kita juga sudah istilahnya dengan teman-teman dan sebagainya sudah istilahnya bersedia ngedengkel lah ibaratnya, tapi ternyata tidak tampak ibaratnya, ternyata dia itu memang dimanja dari rumah. Terus trik-triknya seperti apa itu kan memang orang tuanya dari rumah kan bisa mengatasinya seperti itu. Selama ini bagaimana ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan? Masih jawab. Untuk dari kesehatannya jadi anak Salah setunggal ngomong betul. salah satu Yang pernah misalnya dialami. yang pernah dialami yang jelas ini masalah kenakalan anak itu pasti gitu ya. Yang jelas untuk langkah seperti itu yang istilahnya baru saja saya alami adalah kelas 6, yaitu memang anaknya yang dari curi belasan yang sebagainya. Terus kadang-kadang kalau misalnya kena temennya atau gimana langsung ngamuk. Nah terus seperti itu kita sudah berusaha sebagai guru di sini, kita juga sudah berusaha bagaimana bujuk merayu, tapi kenyataannya toh memang dia itu mungkin dimanja dari rumah atau bagaimana. Terus saya dengan teman-teman itu salah satunya adalah memanggil orang tuanya. Nah memanggil orang tuanya untuk misalnya itu, soalnya kita sudah berusaha dan sebagainya, soalnya dia berteriak-teriak dan sebagainya. Terus kita alami ternyata dia itu terus dipanggilkan orang tuanya, memang dia itu di rumah dimanja. Jadi sebenarnya juga sama aja dengan orang tuanya, tapi lama-lama juga diam dengan sendirinya. Itu yang berbeda saya alami. Jadi kalau keputusan ibu itu mengambil sebelumnya manggil orang tua di sekolah, kita juga sudah istilahnya dengan teman-teman dan sebagainya sudah istilahnya bersedia ngedengkel lah ibaratnya, tapi ternyata tidak tampak ibaratnya, ternyata dia itu memang dimanja dari rumah. Terus trik-triknya seperti apa itu kan memang orang tuanya dari rumah kan bisa mengatasinya seperti itu. selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Itu yang jelas misalnya sama-sama penting untuk mengambil keputusan. Ya, soalnya misalnya itu dari pihak guru kan ya. Nah, misalnya kita mempunyai dua kepentingan. Sebenarnya kita sama penting misalnya dari segi misalnya gimana ya? Izin yang sangat penting. Misalnya dengan apa? Misalnya rewang lah ibaratnya rewang, dan ada sebenarnya kita itu harus gimana? Kita bermasyarakat juga penting, sedangkan kita juga punya tanggung jawab di sekolah juga penting. Itu juga kita selama ini sebenarnya kalau misalnya masalah sosial, kita juga sekolah dulu, mau mempentingkan tujuan sekolah, baru nanti kedepannya baru kita menjalankan kepentingan sosial. Itu misalnya. Karena seandainya misalnya orang tuanya sakit atau keluarga sakit juga, sementara yang kita alami juga kita sebagai misalnya pendidik, kita juga tanggung jawab, kita sebenarnya memberi tugas anak dulu lah, nanti baru kita ke keluarga kita. Ibu memanggil orang tua lalu untuk datang ke sekolah. Nah, seperti itu nanti keputusannya kan ibu memanggil ya. Itu memang benar. Kita sebagai kepala sekolah itu untuk kebaikan sekolah memanggil anak, dan untuk kebaikan anak juga kita kan ibu memanggil anak itu supaya anak tersebut lebih baik. Yang tetap Bu. Oke. Berarti selama ini ibu menjalankan pengambilan keputusan itu dengan musyawarah dulu, ya, jelas. Yang jelas kita mengambil keputusan tidak sendiri, dengan musyawarah dengan teman-teman dulu. Nah kalau misalnya blanknya tidak bisa, kita baru manggil dengan orang tua. Asalnya kita sudah berusaha seperti apa, ternyata anak itu dari faktor ini dimanja di rumah atau bagaimana, kan yang mengetahui waktu kan banyak di rumah. Jadi kan yang mengetahui sebenarnya si anak keadaan seperti apa kan orang tuanya. Kita sudah berbicara dengan teman-teman, kita sudah berusaha gimana caranya, tapi si anak itu memang masih nangis terus gimana caranya, ya sudah kita ambil tapi kita sudah bermusyawarah dulu dengan teman-teman. Berarti bermusyawarah dulu, baru kita memanggil orang tua. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Jadi jawabannya musyawarah dulu, kemudian baru diteruskan ke orang tua. memanggil orang tua.
saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika kaitannya kan kalian memanggil anak tadi. Hal-hal efektif yang ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan. Kenapa kok ibu itu memilih memanggil orang tua? Soalnya gini, kita juga misalnya di sekolah juga terbatas waktu, terbatas jam. Misalnya kita waktunya istirahat. Anak itu contohnya kemarin juga kita ngaji. Pas itu kasihnya ngaji. Pas itu kan dari jam 7:30 sampai jam 9 lebih istirahat. Nah, anak itu pun kejadiannya di kelas ngaji. Nah, anak itu ternyata istilahnya nggak diam-diam gitu loh. Nah, kita sudah berusaha bagaimana caranya. Terus, nah ini juga usahanya begitu. Kita langsung memanggil orang tua. Jadi lebih cepat lebih baik soalnya kita mau waktu. Nanti juga misalnya kita terus kita diamkan terus, sedangkan kita kan waktunya. Jadi kita juga mau masak mau apa. Misalnya kita cuma istilahnya fokus ke anak itu, kita kan juga nanti yang lainnya yang juga anak-anak. Nah, kan terus dia tidak fokus untuk belajar itu. Jangan dia tuh kalau nangis sampai teriak-teriak, tidak ada masalah kita mengajarkan saja. Sebenarnya juga diamnya lama, tapi juga lama-lamaan terus itu. Terus nanti ujung-ujungnya nanti kalau sudah tidak ini, udah sekarang gini aja deh kalau misalnya ini di temen itu biasa langsung mawon, nggak dulu di rumah gitu. Jadi alasannya karena keterbatasan Waktu ya. Sekolah itu karena lebih banyak waktu di rumah dengan orang tua daripada di sekolah. Itu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Tantangan ibu memanggil orang tua itu mungkin ada. Yang jelas tantangan kita ya mungkin kita sebagai seorang pendidik dan sebagai teman-teman jelas tantangan kita soalnya kenapa kok sekolah sendiri tidak bisa mengatasinya langsung kita memutuskan seperti itu ya kita rasanya pak waktu itu juga kalau misalnya kita untuk ngedem anak seperti apa kita berbagai macam cara untuk mengatasi itu ternyata tidak bisa ya udahlah kita gitu. Karena kita juga merasa tidak bisa mengkondisikan anak itu itu kita jalan ini kita orang tua. Nah, sebenarnya kita juga tantangan juga kita nggak enak kita sebagai uang tuanya bocahnya di sekolah kenapa kok tidak bisa mengatasi anak itu ternyata faktornya kan dia itu terlalu dimanja di rumah dan terlalu apa-apa dituruti itu juga akhirnya ternyata sampai sekolah. Apakah Anda memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika atau apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan misalnya Anda itu memiliki jadwal untuk menyelesaikan tergantung masalahnya kalau misalnya spontanitas seperti kemarin itu juga kita mungkin langsung spontanitas tapi kalau misalnya seperti kenalan anak yang lain misalnya contoh saja seperti sholat dua terus dan sebagainya kita ada peringatan lah nah 1, 2 kalau misalnya ternyata anak itu diperingatkan belum bisa kita juga baru memanggil orang tua ada jadwal tergantung masalahnya kalau misalnya segera diselesaikan kita langsung kalau misalnya ya kira-kira kita masih bisa menyelesaikan itu baru kita nanti kalau belum bisa kita sendiri baru kita nanti ke orang tuanya gelarnya anak itu tidak bisa diselesaikan di sini sudah diberi peringatan 1, 2 belum bisa dan sebagainya ternyata kita juga nanti memanggil orang tuanya berarti tergantung masalahnya prosedur penyelesaiannya apakah seseorang atau faktor-faktor jadi nanti apakah ada orang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika apakah ada faktor atau seseorang yang membantu ibu dalam pengambilan keputusan misalnya kita bermusyawarah dengan ibu ya situ tapi kalau faktor-faktor yang mungkin faktor yang lain itu selain guru mungkin ada atau hanya atau mungkin hanya cukup dimusyawarahkan dengan guru hanya ada masalahnya kalau misalnya kita perlu misalnya kita juga perlu melebarkan komite kita juga perlu komite tapi kalau seandainya toh kita bisa menghadapi di internet sekolah kita juga sekolah jadi semua tergantung dari masalahnya dari semua hal yang telah disampaikan pembelajaran
dan apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika khususipun memanggil orang tua? Yang jelas dari pengalaman itu ya, kita sebagai guru itu berarti harus bagaimana caranya kita bisa mengkondisikan si anak. Kalau bisa, kalau misalnya alternatif terakhir kita memanggil orang tua, apalagi kasus itu di sekolah dan kita juga ya, kita yang jelas kita bagaimana caranya untuk bisa mengkondisikan si anak tersebut, kenapa anak tersebut. Terus kita juga sangat sering dengan teman, misalnya bahkan dengan istri yang lain. Bagaimana misalnya terus terang kalau kan kita susah mengkondisikan anak, bagaimana caranya itu juga kita mungkin perlu banyak belajar lah dari di sini, bagaimana cara mengkondisikan anak biar si anak itu sebenarnya tetap di sekolah, dan kita juga nggak sampai biasanya nanti memanggil orang tua, kecuali kalau masalahnya besar itu perlu kita banyak belajar di sini. Jadi intinya untuk pengkondisian anak sekolah itu pertama tanggung jawab kepala sekolah dan guru yang guru. Alternatif terakhir adalah memanggil orang tua, kan gitu.